Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Shalom. Sesungguhnya ada banyak referensi tentang kepemimpinan. Jadi kalau kita ingin memilih pemimpin, kita bisa mencari dari berbagai sumber, berbagai referensi, ada banyak buku, banyak hal, termasuk informasi tentang track record atau rekam jejak dari setiap pemimpin. Namun demikian, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, di samping sumber-sumber yang tersedia di mana saja yang ada di sekitar kita, terutama referensi seperti tadi saya sebutkan, buku, textbook, autobiografi dan seterusnya. Sumber-sumber tersebut ada salah satu sumber yang penting bagi kita, yaitu Alkitab. Jadi kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, bisa mengetahui tentang kepemimpinan, tentang pola kepemimpinan itu berdasarkan atas referensi atau rujukan pada Alkitab. Saudara-saudaraku, sejarah Israel sebagai suatu bangsa yang tertata, terkelola dengan baik, atau boleh disebut dengan suatu peradaban bangsa yang maju, yang masuk ke dalam bangsa yang modern, sebetulnya adalah contoh bagi kita sebagai orang Kristen, orang percaya, belajar tentang kepemimpinan. Jadi kalau kita belajar tentang sejarah bangsa Israel sejak mula-mula, maka di sana kita bisa belajar tentang tata kelola atau governance, namun kita juga bisa belajar tentang leadership atau kepemimpinan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, Israel sebagai suatu bangsa secara tadi saya sebutkan tertata dan terkelola dengan baik itu, dimanage sebagai satu bangsa dengan baik itu, yaitu ketika Israel keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan, dan datang atau menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, saudara-saudaraku, saat itu Israel dipimpin oleh Musa, dan kemudian dalam perjalanan Musa diganti oleh Yosua. Dan Yosua adalah pemimpin Israel yang membawa Israel, bangsa yang besar ini, masuk ke dalam tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Nah, setelah itu kalau Anda belajar di Alkitab, maka ada satu periode yang disebut dengan periode Israel yang dipimpin oleh hakim-hakim. Dan saudara bisa belajar itu. Jadi setelah Yosua mati, ketika dia berumur 110 tahun, Yosua mati, maka keberlanjutan dari bangsa Israel itu dipimpin oleh hakim-hakim. Nah, masa hakim-hakim, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, adalah masa transisi antara kepemimpinan yang tadinya dipimpin oleh individu, oleh Musa, Yosua, dan hakim-hakim ini, kepada satu bentuk dari pemerintahan atau tata kelola pemerintahan yang monarki, yaitu raja-raja. Dan kita tahu bahwa raja Israel yang pertama adalah Raja Saul, kemudian Raja Daud, Raja Salomo, dan kemudian Israel terpecah menjadi dua kerajaan. Kerajaan Israel Utara dengan Samaria sebagai ibu kota, dan kerajaan Israel Selatan dengan Yehuda sebagai Yerusalem sebagai ibu kota. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pada hari ini saya ingin sharing dengan Anda tentang kepemimpinan hakim-hakim, dan kita akan fokus pada masa transisi yang tadi saya sebutkan, yaitu dari Yosua ke bentuk monarki yang dipimpin oleh hakim-hakim ini. Dan khususnya pada hari ini kita akan melihat dari hakim yang bernama Samuel, Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau Anda membaca kitab hakim-hakim, maka ada sebanyak 12 hakim. 12 hakim yang tercatat di dalam Alkitab, kitab hakim-hakim. Jadi hakim-hakim seperti Otniel, Ehud, kemudian ada hakim perempuan yang bernama Deborah, ada Yeftah, ada Samson, salah satu hakim yang terkenal, ada Gideon, ada Abimelek. Jadi keseluruhan ada 12 hakim, ada hakim-hakim yang besar, tapi juga seperti Simpson, Gideon,
tapi juga ada beberapa hakim yang kecil dan salah satunya adalah hakim perempuan yang bernama Deborah. Nah, kepemimpinan hakim-hakim ini, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, adalah kepemimpinan yang lebih bersifat lokal. Jadi hakim-hakim itu memang mereka dipilih Tuhan, diangkat Tuhan untuk memimpin Israel, tapi karena itu belum ada pusat pemerintahan sehingga lebih banyak mereka berada di suatu suku tertentu atau satu daerah tertentu, dan kemudian dari daerah dan suku itu mereka berupaya untuk memimpin orang Israel atau bangsa Israel secara keseluruhan. Jadi masa hakim-hakim ini boleh dikatakan bersifat bukan kedaerahan, tetapi memang sangat lokal ya. Jadi sangat spesifik di daerah tertentu yang pengaruhnya itu berkembang kepada seluruh Israel. Namun demikian, kalau Anda baca di kitab Hakim-Hakim, setiap hakim itu muncul di kota-kota yang berbeda atau lokasi-lokasi yang berbeda yang berada di seluruh kerajaan Israel pada saat itu. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi setelah hakim-hakim ini, ya setelah 12 hakim ini, kalau Anda baca di kitab Hakim-Hakim, kemudian kita masuk ke kitab Samuel, ya. Dan tadi saya sebutkan bahwa Samuel ini transisi dari hakim-hakim kepada satu bentuk monarki, ya. Israel dalam bentuk monarki yang dipimpin oleh raja-raja. Nah, dan kita dari pola kepemimpinan ini kita bisa belajar banyak hal. Nah, di dalam Alkitab Anda akan menemukan bahwa selain 12 hakim tersebut, ada 2 hakim lainnya atau ada 4 hakim lainnya, ya. 2 hakim yang utama setelah 12 hakim di dalam hakim-hakim di dalam kitab Hakim-Hakim itu, 12 hakim di dalam kitab Hakim-Hakim itu adalah Eli, ya. Jadi Eli memang di dalam Alkitab disebut adalah nabi, tetapi dia juga adalah seorang hakim, ya. Jadi Eli pun dianggap sebagai seorang hakim. Dan yang kedua adalah Samuel, ya. Anda tahu Samuel sejak kecil hidup dengan Eli, sejak umur 12 tahun hidup dengan Eli, dan kemudian dia juga disebutkan di dalam Alkitab bahwa Samuel juga adalah hakim. Jadi Samuel memerintah cukup lama, ya sekitar lebih dari 40-an tahun, 47 tahun dia memerintah Israel yang tadi bersifat seperti tadi. Dan kemudian pada usia, menurut Adam Clarke Commentary, pada usia sekitar 100 tahun Samuel kemudian meninggal dunia. Jadi cukup tua, dia memimpin cukup lama. Bapak Ibu saudara-saudaraku, pada zaman hakim-hakim ini boleh dikatakan bahwa orang Israel tidak hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi mereka jahat di mata Tuhan, mengikuti allah-allah lain, mereka bersinah secara rohani, yaitu dengan cara mengikuti allah-allah lain, dan Allah menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuh mereka, kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya. Dan pada saat mereka dalam kondisi yang sangat sulit, biasanya mereka berteriak kepada Allah, mereka mengingat kepada Allah, mereka mengingat kepada Tuhan mereka, dan kemudian mereka berteriak minta tolong, dan kemudian Tuhan memilih dan menentukan hakim, ya, hakim untuk membebaskan mereka dari kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar mereka pada saat itu. Jadi Palestina, Asyur, termasuk kerajaan yang Amon, ya, Moab, ya, Edom, itu adalah kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar Israel yang menjadi semacam menguasai Israel, ya. Ketika diserahkan Allah kepada kerajaan-kerajaan itu, ya, Israel diserahkan Allah kepada kerajaan-kerajaan itu karena mereka hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan atau perintah Tuhan. Nah, saudara, pada hari ini saya ingin kita melihat dari transisi kepemimpinan dari Samuel sebagai hakim kepada kelanjutannya, ya, dan hari ini kita akan membaca dari perikop yang cukup menarik, yaitu dari kitab 1 Samuel pasal 7 ayat 15 sampai dengan pasal 8 ayatnya yang ketiga, ya, yang keempat, ya, yang ketiga. Kita akan baca sampai yang ketiga. Nah, 1 Samuel pasal 7 ayat 15, judul perikop ini adalah Samuel sebagai hakim. Tadi saya sebutkan memang Samuel ini adalah nabi,
Tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Samuel juga adalah seorang hakim. Jadi selain 12 hakim yang tadi saya sebutkan, ada Eli dan kemudian ada Samuel sebagai hakim. Perikop berbunyinya demikian. Samuel memerintah sebagai hakim, ayat 12 ya. 1 Samuel pasal 7 ayat 12. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal dan Mispah dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Rama sebab di sanalah rumahnya dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel dan di sana ia sendiri mendirikan mezbah bagi Tuhan. Jadi Samuel memerintah secara keseluruhan di Israel, tetapi home base-nya adalah di Rama, ya, di kota Rama, disitulah home base-nya. Dan dia memerintah seumur hidupnya. Tadi saya katakan dia meninggal pada sekitar usia 100 tahun. Kemudian sekarang kita masuk di pasal 8. Tadi pasal 7 ayat 15, 16 dan 17. Kemudian kita lanjut di pasal 8. Pasal 8 ayat 1 sampai ayat 3 berbunyinya demikian. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap dan memutar balikan keadilan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, perikop ini mengatakan begini. Ketika Samuel telah lanjut usia, dan tadi saya sebutkan kira-kira 100 tahun, maka yang terjadi adalah Samuel menunjukkan anak-anaknya, atau Samuel mengangkat anak-anaknya sebagai hakim, ya. Kedua anak itu adalah, yang pertama adalah Yoel dan yang kedua adalah Abia, ya. Saudara bisa baca, tadi saya sudah baca dari ayat 3 ya, tetapi dari ayat 2 ya. Nama anak-anaknya yang sulung ialah Yoel dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Ya, keduanya menjadi hakim di Beersheba. Beersheba ini satu daerah yang dekat dengan Yerusalem. Jadi Samuel menjadi tua, kemudian dia mengangkat anak-anaknya menjadi hakim atas Israel. Nah, Bapak Ibu, hal yang menarik yang bisa kita lihat bahwa pengangkatan Yoel dan Abia oleh Samuel ini adalah sesuatu yang tidak seperti pengangkatan hakim-hakim lainnya. Ya, Samuel sendiri diangkat dan dipilih oleh Tuhan. Ya, Samuel dipanggil oleh Tuhan ketika dia berusia 12 tahun, ya, ketika dia tinggal bersama Eli, ya, pada saat itu diantar oleh ibu Samuel untuk tinggal bersama Eli. Jadi sejak muda memang Samuel ini telah dipilih oleh Tuhan. Begitupun dengan 12 hakim-hakim yang ada di kitab hakim-hakim itu. Kalau Anda baca, Anda akan menemukan di sana bahwa mereka dipilih oleh Tuhan, ditunjuk oleh Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan meminta pertolongan, maka Tuhan menunjukkan ke-12 hakim itu, ya. Hakim-hakim tersebut dipilih oleh Tuhan dan diangkat oleh Tuhan. Namun demikian, apa yang tadi kita baca ini sesuatu agak berbeda. Ya, berbedanya di mana? Yaitu bahwa ketika Samuel sudah tua, dia mengangkat. Saya sekali lagi ingin membaca ayat ini kepada Anda, ya. Setelah Samuel menjadi tua, pasal 8 ayat 1, diangkatnyalah. Jadi ini, ya, Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki. Yang luar biasa ini sekalian diangkat 2 orang ini, ya, anak-anak laki-laki menjadi hakim atas orang Israel, ya, yaitu siapa? Yaitu Yoel dan Abia. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda pelajari di hakim-hakim, tidak ada satu orang hakim pun yang berlanjut dengan menentukan anaknya atau anaknya diangkat atau dipilih sebagai pemimpin Israel. Jadi 12 hakim yang ada itu tidak ada satupun yang keturunannya melanjutkannya, ya. Tetapi ini agak berbeda ini. Kalau Samuel, dia menjadi tua, lalu dia mengangkat 2 anaknya, bukan 1 tapi 2 anaknya diangkat sekaligus sebagai hakim atas Israel. Nah, Alkitab tidak menjelaskan mengapa mereka diangkat, ya. Tentu saja otoritas untuk mengangkat itu memang ada di Samuel, ya, tapi Alkitab tidak menjelaskan. Yang pasti
pada hari ini saya ingin menjelaskan bahwa apa yang terjadi dengan Samuel dan kedua anaknya yang diangkat untuk melanjutkan kepemimpinannya atas Israel ini dilakukan berbeda dengan pengangkatan hakim-hakim lainnya. Baik itu Eli sendiri maupun Samuel sendiri maupun 12 hakim lainnya. Jadi kita nggak bisa menyampaikan, kita nggak bisa memutuskan bahwa ini sesuatu yang mungkin dalam bahasa sekarang ini kita sebut dengan sesuatu yang agak beda ya, pengangkatan anak ya, pengangkatan keluarganya sebagai kelanjutan sebagai suatu bentuk suatu dinasti. Kita nggak bisa memutuskan menyatakan seperti itu karena memang tidak dijelaskan ya. Kita hanya bisa melihat bahwa apa yang terjadi ini dengan Samuel yang mengangkat kedua anaknya ini berbeda dengan penunjukan hakim-hakim sebelumnya ya, penunjukan hakim-hakim sebelumnya. Karena itu kita nggak bisa mengatakan bahwa ini nepotisme atau ini satu bentuk dari semacam itu ya. Ini kepentingan keluarga sendiri, kita nggak bisa mengatakan seperti itu. Tapi yang pasti ini berbeda dengan pengangkatan hakim-hakim lainnya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, itu bukan menjadi penekanan dari penjelasan saya ini. Yang saya ingin menekankan yaitu apa yang dilakukan oleh kedua anaknya, yaitu Yoel dan Abiya ketika mereka telah diangkat sebagai hakim-hakim atas Israel. Dan dari sini kita bisa belajar tentang bagaimana sih kepemimpinan itu, ya, leadership yang dilakukan oleh kedua anak dari Samuel yang diangkat oleh Samuel sendiri sebagai hakim-hakim atas Israel. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat di ayatnya yang ketiga ya. Jadi 1 Samuel pasal 8 ayat ketiga. Ayat ketiga mengatakan begini. Atau saya baca dari ayat 2 ya. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel dan nama anaknya yang kedua ialah Abiya. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tadi saya sudah sebutkan Beersheba itu satu kota kecil di dekat Yerusalem, sebelah utara barat Yerusalem. Jadi barat laut dari Yerusalem. Kemudian ayat 3 mengatakan, tetapi anak-anaknya ini tidak hidup seperti ayahnya. Ya, ini sangat penting. Diangkat kedua anaknya, tapi kualitas kedua anaknya ini tidak hidup seperti ayahnya. Nah, ini mengapa? Ya, dikatakan begini, bahwa mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Jadi ketika mereka menjadi hakim, apa yang dilakukan oleh ketiga anak dari Samuel ini? Yang pertama dari kedua anak Samuel ini, yaitu Yoel dan Abiya ini. Yaitu apa? Ya, mereka mengejar laba. Yang kedua, mereka menerima suap, dan yang ketiga, mereka memutarbalikkan keadilan. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai mengejar laba. Artinya apa? Artinya mereka memimpin sebagai hakim, mereka menjadi leaders, menjadi penguasa pada saat itu, tetapi mereka melakukan jabatannya itu, memanfaatkan jabatan itu untuk mengejar laba. Jadi harusnya mereka memimpin orang Israel pada saat itu, mengatasi musuh-musuhnya, membawa orang Israel untuk dekat pada Tuhan, tapi tidak mereka lakukan itu. Yang mereka lakukan yaitu mereka mengejar laba. Jadi profit, orientasi untuk mendapatkan uang itu adalah tujuan mereka. Apa yang mereka lakukan, kedua hakim ini lakukan. Manipulasi kekuasaan atau kalau mengejar laba itu dalam istilah sekarang kita sebut rent seekers ya. Jadi memanfaatkan posisi officialnya, ya, misuse of official position dalam rangka mendapatkan uang. Dengan kata lain, mereka melakukan moral hazard ya. Jadi tidak memanfaatkan kedudukannya untuk melayani, untuk memimpin, tetapi mengejar laba. Itu yang pertama dilakukan oleh mereka, mengejar laba. Yang kedua, menerima suap. Apa ini artinya? Bahwa kedua hakim ini yang harusnya memimpin dengan baik, ya, memimpin Israel seperti orang tuanya, ternyata mereka tidak melakukan itu. Mereka menerima suap. Jadi accept bribery, ya, penyuapan, ya, atau penyogokan. Dan penyogokan atau uang menjadi dasar untuk pengambilan keputusan. Ya, tadi mengejar laba, mengejar uang, ya,
apa yang disebutkan dengan mencari keuntungan bagi diri sendiri. Tapi yang kedua juga mereka menerima suap. Dalam bahasa sekarang ini mungkin gratifikasi. Jadi apa yang mereka lakukan? Gratifikasi. Gratifikasi itu yaitu mengambil keputusan karena disogok, ya. Jadi diberikan kemudian uang kepada mereka dan ternyata mereka mengambil keputusan berdasarkan atas sogokan, ya. Itu yang kedua yang dilakukan oleh kedua anak atau kedua nabi ini, ya, kedua hakim ini, anak dari Samuel ini. Dan yang ketiga yaitu mereka memutarbalikkan keadilan. Saudara, ini artinya apa? Artinya mereka tidak taat pada hukum, ya. Jadi mereka memutarbalikkan keadilan. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda baca di Perjanjian Lama, ya, cerita tentang Israel dan Yehuda, maka Anda akan mendapatkan ketika dikatakan memutarbalikkan keadilan itu ada dua makna. Yang pertama yaitu keadilan yang memang diputarbalikkan, ya, pervert justice, ya. Jadi mereka memutarbalikkan keadilan. Yang kedua adalah twisting atau modify rule and regulation, ya. Jadi mereka mengutak-ngatik peraturan itu dalam rangka kepentingan mereka sendiri. Jadi itu dua hal, ya. Apa yang disebut dengan memutarbalikkan keadilan itu memutarbalikkan dia, jadi U-turn, memutarbalikkan keadilan, harusnya menuju ke utara diputar ke selatan. Tapi juga ini berarti membelokkan keadilan, membelokkan hukum dan regulasi. Jadi harusnya menuju ke arah tertentu, mereka membuat dia serong ke arah yang lain dan mencapai tujuan yang lain. Nah, itu yang disebut dengan memutarbalikkan keadilan. Dan ini berarti bahwa kalau di zaman sekarang ini berarti bahwa pemimpin yang tidak berdasarkan atas rules and regulation, tapi berbasis pada discretion, ya. Jadi kalau Anda belajar tentang kepemimpinan, ada dua hal, ada yang disebut dengan policy by rules atau kebijakan berdasarkan atas rules, atas aturan, tapi juga bisa berbasis pada diskresi. Nah, diskresi ini kalau dalam bahasa kita disebut dengan kebijaksanaan. Jadi seseorang yang memimpin, dia harusnya memimpin by aturan, ya, berdasarkan atas aturan, rule dan regulation. Tetapi seringkali kita melihat di sekitar kita orang itu memimpin dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu artinya ada peraturan, lalu dia coba mengotak-atik peraturan dan kemudian melakukan itu sebagai basis atau dasar untuk dia menjalankan pemerintahannya. Itu yang disebut dengan memimpin by diskresi, ya. Memimpin dengan cara diskresi, bukan memimpin dengan cara rules. Dan tentu saja ada teori yang mengatakan diskresi yang berulang-ulang maka dia menjadi aturan yang tidak tertulis, ya. Itu yang sering kita lihat di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu, itu adalah tiga hal yang dibuat oleh yang dilakukan oleh Yoel dan Abia yang adalah anak dari Samuel, ya, hakim-hakim yang ditunjuk oleh Samuel. Nah, saudara-saudaraku, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Yang kita bisa pelajari yaitu bahwa kita nggak boleh punya pemimpin yang melakukan hal ini. Jadi pemimpin yang memimpin dengan cara mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, ya, yang apa disebut dengan mengejar laba. Jadi kalau pemimpin yang harusnya penguasa bukan pengusaha, ya, tapi kalau pemimpin yang dia sudah sekaligus sebagai pengusaha, maka dia akan mencari kepentingan diri sendiri. Dia mencari laba, mencari untung bagi dirinya sendiri. Yang kedua tadi, pemimpin yang tidak menerima suap, yang mengambil keputusan berdasarkan atas sogokan uang dan uang yang menjadi raja, ya, ini bukan menjadi tipe pemimpin yang baik seperti apa yang dikatakan tadi, atau pemimpin yang menerima gratifikasi. Dan yang ketiga tentu saja pemimpin yang memutarbalikkan keadilan, yang tidak berdasarkan atas hukum, yang tidak menghargai hukum, yang tidak melihat hukum sebagai panglima, tetapi pemimpin yang memutar hukum, menggunakan hukum demi kepentingan dirinya sendiri. Nah, tentu saja itu pelajaran bagi kita, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Kita harus memiliki pemimpin yang tidak seperti itu, tetapi pemimpin yang memang betul-betul sesuai dengan aturan, pemimpin yang sesuai hukum,
pemimpin yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan orang banyak daripada kepentingan dirinya sendiri, ya, daripada kepentingan golongannya sendiri. Itu yang bisa kita pelajari dari perikop ini. Nah, Bapak Ibu, sebagai take away, sebagai lesson learn apa bagi kita? Pemimpin yang dipilih atau diangkat dengan cara yang tidak seperti biasanya, ya, seperti terjadi dengan Yoel dan Abia ini, ya, yang diangkat oleh orang tuanya. Pemimpin yang dipilih atau diangkat dengan cara yang tidak seperti biasanya bisa saja menghasilkan kepemimpinan yang tidak sesuai dengan aturan, ya, tidak sesuai dengan harapan, bisa menghasilkan tidak sesuai dengan harapan. Itu yang kita bisa pelajari dari perikop ini. Tadi saya sebutkan kedua hakim-hakim ini adalah masa transisi ketika kedua hakim-hakim ini berkuasa, Yoel dan Abia. Kemudian sebelum Samuel meninggal, orang-orang Israel protes terhadap apa yang dilakukan oleh kedua anak Samuel ini. Mereka protes terhadap Samuel, dan karena itu mereka meminta supaya sistem pemerintahannya dirubah. Ya, tentu saja kalau Anda baca di Alkitab, Tuhan tidak menghendaki itu terjadi, ya. Namun demikian Israel tetap berharap supaya tetap meminta dari Samuel supaya sistem pemerintahannya dirubah, dan pada akhirnya Tuhan mengikuti apa yang mereka mau, orang Israel mau, dan akhirnya pindah dari kepemimpinan otokrasi hakim-hakim menjadi kepemimpinan otokrasi monarki, ya. Itu yang terjadi dengan Raja Saul sebagai raja. Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini kita berada dalam suasana memilih pemimpin, ya. Bentar lagi kita akan memilih pemimpin. Tadi saya sebutkan selain pemimpin negara ini, pemimpin bangsa dan negara ini, yaitu presiden dan wakil presiden, kita juga memilih pemimpin nanti di akhir tahun 2024 ini di level daerah, dan juga kita sekarang harus memilih pemimpin legislatif, kita akan pimpin. Dan hendaklah firman Tuhan yang tadi kita baca itu menjadi renungan bagi kita, menjadi input bagi kita tentang bagaimana kita harus memilih pemimpin. Ya, setiap kita harus, sekali lagi saya ingin sampaikan, kita berdoa agar negara kita ini diberkati oleh Allah, diberkati oleh Tuhan, dan tidak dipimpin oleh orang-orang seperti tadi, ya, seperti Yoel dan Abia itu, anak-anak dari Samuel yang memimpin dengan cara mereka, dengan menggunakan cara-cara yang tidak benar, yang pada akhirnya membuat orang yang dipimpin, yaitu bangsa Israel, tidak bisa menerima apa yang mereka lakukan. Jadi atau dalam tanda petik meminta supaya terjadi perubahan secara radikal di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara orang Israel, ya. Jadi kita berharap bahwa itu tidak terjadi. Oleh karena itu, di dalam memilih pemimpin kita harus banyak bergantung pada Tuhan, berdoa pada Tuhan agar supaya pemimpin kita ini pada akhirnya nanti tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji itu. Sekali lagi saya ingin menyampaikan ada 3 hal. Yang pertama, mencari kepentingan diri sendiri, apa yang disebut dengan mengejar laba untuk diri sendiri. Dia harusnya memimpin tapi dia mengejar keuntungan bagi dirinya sendiri, mengejar profit, mengejar laba, profit orientasi, bukan untuk kepemimpinan, bukan untuk melayani, tapi profit untuk dirinya sendiri. Yang kedua adalah menerima suap, gratifikasi, dan bentuk-bentuk seperti itu. Tentu saja korupsi bagian dari dalamnya. Dan yang terakhir adalah tidak berdasarkan atas hukum, memutarbalikkan keadilan. Jadi tidak berbasis pada hukum, tapi bermain dengan hukum demi untuk kepentingan dirinya sendiri. Saya pikir itu adalah kriteria yang akan kita pakai, dan marilah kita masuk dalam memilih pemimpin kita yang betul-betul sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.